Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai emansipasi dan kedudukan PBB sebagai peacekeeper atau penjaga kedamaian pasca perang dunia. Perkenalkan, saya Hanifah Nurmala dan dua teman saya lainnya, Gusti Ayu Tegas Ajeni Geraldine serta Jessica Sarah Natalia. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian keamanan. Keamanan berasal dari kata aman yang berarti bebas dari ancaman dan bahaya. Keamanan sendiri merupakan suatu keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis serta terlindungnya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman, gangguan, dan bahaya. Konsep studi keamanan hubungan internasional membahas bagaimana cara PBB menjaga pertahanan dan memelihara kedamaian dunia pasca perang dunia. Konsep keamanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konsep keamanan kontemporer atau keamanan dewasa. Konsep ini mengacu pada isu seperti pencurian uang, perdagangan narkoba, pelecehan anak, gender, terorisme, dan isu lingkungan. Kemudian yang kedua ada konsep keamanan konvensional atau keamanan tradisional. Konsep keamanan ini didominasi oleh pemikiran yang mengarah pada militer. Contoh isu yang dikaji dalam konsep ini seperti perang dan konflik kekerasan, dilema keamanan, serta pelucutan senjata. Lalu selanjutnya ada konsep keamanan pasca perang dingin. Pasca perang dingin muncul tiga konsep keamanan baru. Yang pertama itu ada keamanan kooperatif. Konsep keamanan kooperatif adalah diberlakukannya pemanfaatan kerjasama antar negara dalam upaya memelihara keamanan antar negara, seperti kawasan, serta mencegah adanya konflik transnasional. Selanjutnya ada konsep keamanan komprehensif. Konsep keamanan ini mengkaji semua aspek kehidupan manusia. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan keamanan sosial, ekonomi, ataupun politik pada warga negaranya. Karena sasaran konsep ini adalah keamanan manusia. Yang terakhir ada konsep keamanan bersama. Dalam konsep ini, aktor yang memiliki masalah membuat kebijakan keamanan yang transparan untuk mencegah adanya kecurigaan, sehingga menimbulkan konflik bersenjata yang akan mengancam keamanan manusia itu sendiri serta manusia lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Gusti Ayu Tegas Ajeni Geraldine akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kedudukan PBB sebagai penjaga keamanan atau peacekeeper. PBB memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perdamaian dunia yang diturunkan kepada Dewan Keamanan untuk memelihara dan menjaga perdamaian dan ketertiban dunia serta mengatasi isu-isu global yang muncul sesuai dengan prinsip-prinsip dan pasal yang tertera di PBB. Lanjutan. Proses dan diskusi Dewan Keamanan PBB sebagai peacekeeper perdamaian dan ketertiban dunia itu yang pertama, melakukan penyelidikan terhadap permasalahan sengketa yang mengancam perdamaian dunia. Yang kedua, meminta kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Yang ketiga, menyerahkan kasus tersebut ke International Court of Justice. Yang keempat, merekomendasikan syarat untuk menyelesaikan masalah sengketa. Lanjut. Beberapa konflik global yang berhasil diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB diantaranya adalah konflik Lebanon dan Israel 1972. Konflik ini terjadi karena Israel yang menyerang kamp milik Palestina yang berada di wilayah Israel. Diketahui penyebab penyerangan tersebut karena adanya faktor balas dendam atas penyerangan Palestina kepada wilayah Israel terlebih dahulu. Kemudian, 3 tahun setelahnya, Dewan Keamanan PBB memberhentikan penyerangan militer Israel atas kesatuan Lebanon dan mengeluarkan resolusi nomor 425 atas pembentukan pasukan penjaga perdamaian, yaitu United Nations Interim Force in Lebanon atau yang dikenal UNIFIL. Kemudian yang kedua ada perang Iran-Irak pada tahun 1988. Perang antara Iran dan Irak atau yang disebut juga dengan Perang Teluk I berakhir ketika Dewan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran.
Terus kemudian yang terakhir ada persoalan Namibia dengan penandatanganan persetujuan melalui forum yang disediakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jessica. Baiklah, saya Jessica Farnadia, lanjutkan presentasi kami ini mengenai kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB. Yang pertama, menciptakan perdamaian atau peacemaking dengan cara mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik, dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Yang kedua, menjaga keamanan atau peacekeeping dengan cara memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakkan kesepakatan dan bila diperlukan menggunakan kekerasan. Yang ketiga, menggalang perdamaian atau peace building untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Next slide. Baiklah, dapat kami tarik kesimpulan dari presentasi kami, yaitu mengacu pada dinamika peranan PBB dalam misi perdamaian yang sudah dibicarakan di atas, ada indikasi yang kuat bahwa selepas Perang Dingin dan di masa yang akan datang, peran PBB sebagai penjaga keamanan akan semakin meningkat dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatnya kapasitas yang dimiliki Dewan Keamanan dalam melakukan tindakan operasi perdamaian. Yang kedua, semakin meningkat dan menguatnya penegakan terhadap demokratisasi, hak asasi manusia, dan isu-isu kemanusiaan. Yang ketiga, masih banyaknya konflik internal yang terjadi karena krisis pemerintahan, perang saudara, yang akan membawa dampak pada semakin banyaknya pengungsi yang mengalir dari daerah konflik ke negara lain. Dan yang terakhir, peningkatan informasi yang meningkat pesat sudah membuat dunia menjadi sangat transparan dan hampir tidak ada permukaan dunia yang tidak terjangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Itu presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, saya ingin bertanya. Ya, Kelly. Iya, apa yang dilakukan oleh PBB kalau jika ada salah satu negara gitu yang melanggar piagam PBB ini tadi gitu? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Kalista. Jika piagam PBB dilanggar oleh salah satu negara yang bermasalah dan negara tersebut tetap melancarkan agresi yang menimbulkan sebuah konflik yang dapat membahayakan manusia lainnya, maka Dewan Keamanan PBB berhak memberikan sanksi kepada negara tersebut berupa resolusi. Sanksi resolusi kepada negara tersebut dapat berupa pemutusan hubungan kerjasama, ekonomi, militer, dan lain-lain. Kelly, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas sekali, terima kasih. Sama. Terima kasih atas pertanyaannya untuk audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.